Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ardian Pratama dengan NIM 23090620016 dengan prodi D4 Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa rangkaian encoder. Ada 4 to 2 encoder, 4 to 2 encoder, ada 4 to 2 priority encoder, dan 2 atau 2 to 4 encoder. Nah, di sini ada ketiga rangkaian yang sudah saya sebutkan tadi. Uh, Encoder ini berfungsi untuk bisa sebagai pengolahan data. Misal kita mempunyai beberapa data dan kita akan mengolahnya, yaitu bisa juga misal kita punya data sebuah BWM atau clock yang akan kita olah, dan biasanya outputan tersebut itu bisa dijadikan untuk beberapa aplikasi, misal sebagai acuan suhu, sudut, kecepatan, RPM maupun frekuensi tertentu. Jadi encoder ini banyak fungsionalnya, bisa jadi untuk sebuah sensor atau bisa juga untuk pengolahan sebuah data seperti itu. Nah, di sini ada seperti yang saya bilang tadi, 4 ke 2 encoder, yaitu kita akan mengubah dari 4 data ini menjadi hanya 2 outputan saja, 2 output seperti ini. Dan juga ini 4 data ini kita akan olah menjadi 2 output sama juga. Nah, yang ini kita akan mengolah hanya 2 output saja, tetapi kita memiliki 4 output data yang dapat kita terima seperti itu. Nah, untuk 4 to 2 encoder itu kita mengubah dari 4 data ini menjadi 2 data. Misal kita akan mengirimkan data 0. Kalau kita ingin outputan ini 0, berarti kita harus mengirimkan data 1 0 0 0. Nah, ini kita akan mengirimkan data 0. Nah, kalau kita ingin mengirimkan data 01, kita bisa mengirimkan 0 1 0 0 seperti ini. Nah, kita akan mengirimkan data 1 0 seperti itu, dan terusnya. Misal kita ingin A0 nya itu 0, setelah itu A1 nya itu 1, kita akan mengirimkan data 0 0 1 0. Nah, untuk kita ingin mengirimkan sebuah data agar data tersebut tuh dua-duanya memiliki logic state 1 atau high, maka kita cukup menghidupkan dari Y3 ini menjadi 1 seperti itu. Sama halnya seperti 4 ke 2 priority encoder ini, cuma dia ketambahan dari nilai V ini. Sebenarnya sama juga. Misal, nah, kita mengirimkan data 1 di sini. Kalau kita mengirimkan data 1, A1 dan A0 itu sama, nilainya 0. Cuma di sini ada ketambahan nilai V yang menjadi 1. Seperti itu. Kalau kita mengirimkan data 0 1 0 0, maka akan terjadi seperti ini. Nilai A0 dia memiliki nilai 1 dan A1 itu memiliki nilai 0. Dan V tetap memiliki nilai 1 seperti itu. Dan Y2 pun juga sama. Nah, dia memiliki nilai di mana A1 itu 1 dan A0 itu 0. Nah, sama juga seperti 4 tuh 2 encoder tadi. Kalau kita ingin menghidupkan semuanya, kita tinggal memberi logika dalam Y3 ini sebagai 1. Seperti itu. Nah, sama juga seperti di 4 ke 2 ini. Jadi kita memerlukan 2 data di sini untuk diolah menjadi 4 buah output yang akan kita terima dan kita olah seperti itu. Cuman kita akan menambahkan beberapa rangkaian seperti not ini untuk memasukkan beberapa nilai ini. Nah, misal kita ingin mengirimkan 0, data 0 ya seperti ini. Ini akan mengirimkan sebuah data 0. Nah, untuk mengirimkan data pertama kita tinggal menghidupkan dari not ini. Nah, kita akan menghidupkan data 1. Nah, kalau kita ingin menggesernya itu tinggal menghidupkan data ini. Nah, otomatis data ini akan tergeser. Nah, untuk menggesernya lagi kita tinggal menghidupkan data selanjutnya
Dan kalau kita mau menghidupkan data terakhir, nah kita tinggal menghidupkan yang semuanya, yaitu A, B, dan C. Jadi konsepnya hampir sama seperti shift register, yaitu scanning juga di sini. Jadi kita mengirimkan data itu satu 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 dan satu seperti itu. Jadi itu adalah beberapa penjelasan dari encoder. Nah, untuk encoder sendiri itu penggunaannya sesuai kebutuhan juga seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang bisa untuk sensor, seperti halnya pada umumnya itu seperti contoh encoder yang digunakan untuk pengkonversian putaran sebuah motor yang akan digajikan menjadi RPM, sudut, jarak maupun kecepatan tertentu. Nah, ada juga yang bisa untuk pengolahan data. Misal kita memiliki 4 buah data dan kita akan mengolahnya karena 4 buah data ini terlalu banyak jika kita olah, maka kita harus kompres data tersebut agar ibaratnya kita tuh mengolahnya gampang. Kita tidak terlalu sulit untuk mengolah data tersebut karena data yang terlalu banyak tersebut. Jadi kita akan mengompresnya ya dari 4 menjadi 2 seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.